Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Erwin Eka di channel Spiritualpreneur. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyebab kenapa bisa terlilit hutang. Jadi banyak yang berada di dalam kondisi di mana mereka sangat terdesak karena hutang. Jadi setiap uang yang mereka dapati, setiap rezeki yang mereka peroleh selalu habis untuk membayar hutang. Bahkan hutang yang ada yang seharusnya ketika misalnya sudah dicicil tiap bulan, secara hitungan, secara matematis seharusnya hutang tersebut akan berkurang. Maksudnya banyak yang mengambil hutang pinjaman bank yang mengharuskan cicilan sekian bulan, seharusnya hutang tersebut kan setiap bulan sudah dibayarkan. Namun yang ada hutang tersebut justru nambah, tidak berkurang secara cicilan yang misalnya 3 tahun atau 36 bulan. Sudah berjalan 1 tahun, berkurang 12, tinggal 24 harusnya. Dengan hitung-hitungan yang misalnya 100 juta misalnya sudah dibayarkan setahun, misalnya kita anggap sudah 30 juta, 35 juta, atau 40 juta, tinggal 60 juta. Tapi kenyataannya justru bertambah. 100 juta sudah dibayar setahun, sudah dicicil 40 juta, tinggal 60 harusnya, tapi ternyata malah membengkak 75, jadi bahkan 150, bahkan 200 dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Dan banyak kasus yang semacam seperti itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya harap Anda yang berada dalam kondisi semacam seperti itu, kita berdoa bersama-sama semoga Anda diberikan jalan keluar yang terbaik. Dan insya Allah ya, Anda bisa untuk segera melunasi hutang Anda tersebut. Dan bagi Anda yang saat ini berniat untuk mengepakkan usaha Anda, untuk mendapatkan bantuan modal dan lain sebagainya, sebisa mungkin ya, kalau bisa hindari yang namanya hutang itu ya. Saya bukan sosok yang terus kemudian menggurui atau menghakimi tentang kredit bank, pinjaman modal dan lain sebagainya. Saya tidak ingin menjadi sosok yang semacam seperti itu. Kita kembalikan ke diri Anda masing-masing. Namun kalau boleh menyarankan, sebaiknya hindari semacam seperti itu. Dan bagi Anda yang sudah terlanjur ya, atau mungkin Anda yang ingin belajar tentang hal ini supaya tidak terjadi semacam tersebut ya, terlilit hutang terhadap diri Anda, banyak yang tidak memiliki skala prioritas. Artinya segala sesuatu itu harus diurutkan dan hutang itu harus nomor 1 ya. Banyak orang, saya yakin sebelum mereka berhutang ya, mereka akan punya perhitungan. Atau mungkin bagi mereka yang punya kondisi di mana mereka terdesak ya, sebelum mereka mencari hutang, seharusnya ya mereka bisa mengkalkulasi apakah hutang ini jalan terbaik yang bisa saya dapati, atau mungkin saya punya aset yang seharusnya bisa saya jual dan itu akan menjadi solusi yang lebih baik daripada saya berhutang. Misalnya semacam seperti itu. Saya anggap Anda sudah melakukan kajian terlebih dahulu, Anda sudah melakukan hitung-hitungan sebelum Anda berhutang. Terus kemudian tiba saatnya ketika Anda sudah memutuskan untuk berhutang, lalu kenapa bisa kolaps, kenapa bisa terlilit, itu tadi. Skala prioritasnya tidak ada. Ketika Anda mendapatkan uang, seberapapun prioritaskan untuk melunasi hutang atau cicilan tadi. Itu harus yang pertama. Banyak orang yang tergiur, insya Allah nanti besok saya dapat uang lagi. Untuk yang ini sebaiknya saya gunakan untuk hal yang lain terlebih dahulu. Toh tenggat waktunya masih lama, toh deadline-nya, toh jatuh temponya. Semacam seperti itu. Banyak yang seperti itu. Atau mungkin yang rezeki saya atau saldo rekening saya masih cukup kok untuk beberapa kali angsuran. Tenang saja, santai saja. Jadi saya gunakan terlebih dahulu untuk berinvestasi, untuk membeli suatu barang yang saya idam-idamkan selama ini, atau
menyuntikkan modal atau lain sebagainya. Banyak sekali alibi-alibi, pembenaran, alasan yang dilakukan oleh mereka sebelum mereka sampai di titik di mana mereka akhirnya jatuh di kubangan hutang. Seperti itu. Jadi coba kita belajar ya. Coba kita prioritaskan. Hutang itu merupakan satu bentuk komitmen kita, merupakan suatu janji kita yang harus ya, mau tidak mau, bahkan hutang itu dibawa mati. Ya. Jadi kita kedepankan kepada diri kita masing-masing, hutang itu harus kita bayar dan harus menjadi prioritas kita. Dengan semacam seperti itu, insya Allah pasti Anda akan mendapatkan jalan untuk melunasi hutang Anda. Pasti banyak yang berkomentar atau berpikir, ngomong saja sih gampang. Dan itu sering kali saya dapati. Saya sudah kebal dengan perkataan semacam seperti itu. Ini saya share bagi Anda yang mau berpikir, mau benar-benar menjadikan hutang Anda adalah prioritas Anda, dan insya Allah pasti akan ada jalan. Ketika ini merupakan suatu hal yang pertama, yang utama, yang harus Anda wajib bayar, akan ada solusi. Sekian untuk video kali ini. Seperti harapan saya tadi, semoga Anda sekalian bisa terbebas dari jeratan hutang. Dan bagi Anda yang belum, mudah-mudahan jangan sampai ya pikir berkali-kali lipat. Ya, pasti ada celah-celah lain yang Anda kalkulasikan tentang hal-hal lain selain hutang tersebut. Kalau memang baru benar-benar Anda sampai di titik di mana Anda harus berhutang, ya kita kembalikan ke diri Anda masing-masing. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Bagi Anda yang ingin meningkatkan omset penjualan Anda, ingin dagangan Anda laris manis, silahkan hubungi nomor WhatsApp kami yang ada di link deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.